Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Support terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi aku mau share budgeting lagi ya. Setelah 2 bulan aku nggak share video budgeting, yaitu di bulan Maret dan April ya, karena memang ada beberapa kesibukan ya teman-teman. Dan ternyata juga kan kemarin aku budgetingnya itu mingguan ya teman-teman, tapi untuk di bulan ini aku mau ubah metodenya menjadi bulanan lagi. Bukan berarti budgeting mingguan itu kurang bagus ya teman-teman. Sebenarnya budgeting mingguan itu cocok banget buat aku, tapi karena aku ini sambil ngonten, sayang aja kan kalau aku budgeting terus nggak di videoin. Sedangkan kalau aku mau uploadnya mingguan itu aku kurang bisa atur waktunya ya teman-teman, karena aku juga harus upload video mengenai warung sembako. Belum lagi kalau misalnya ada endorse, jadi kayak susah banget ya teman-teman untuk bisa disiplin upload budgeting di tiap minggunya. Jadi aku putuskan untuk kembali budgeting di bulanan aja. Dan alhamdulillah juga ini aku ada dompet seperti ini teman-teman, dompet baru dari Mambeli Febrianti. Jadi cocok banget kalau aku mau budgeting bulanan. Karena dompet aku yang sebelumnya itu kan dompetnya kecil ya teman-teman. Jadi memang cocoknya untuk budgeting mingguan. Tapi alhamdulillah ini karena ada dompet baru dari Mambeli, bermanfaat banget ya teman-teman. Oh ya, ini aku lagi evaluasi untuk budgeting aku di bulan sebelumnya. Jadi meskipun aku nggak kontenin, aku tetap budgeting ya teman-teman, karena udah kebiasaan. Aku udah kebiasaan budgeting dari tahun 2021. Jadi meskipun nggak di videoin, aku tetap budgeting ya teman-teman seperti ini. Cuman kekurangannya aku, kalau misalnya aku budgeting terus nggak di videoin, pastinya aku nggak catat ya teman-teman. Uangnya langsung aku masukin aja, karena untuk rincian dananya itu udah aku simpan di catatan HP. Nah, tapi kalau misalnya aku kontenin seperti ini, yang pastinya aku catat ya teman-teman, buat teman-teman lihat juga gimana cara aku mengatur keuangan. Oke, di sini aku mau hitung dulu ya berapa sisa uang dari bulan lalu di bulan April. Ini aku setelah hitung ternyata alhamdulillah ada 62.000 ya teman-teman, lumayan banget. Uang ini rencananya mau langsung aku masukin aja ke saving challenge aku, tapi nanti ya teman-teman, sebelum aku masukin ke saving challenge, aku mau masukkan dulu, aku mau budgeting dulu untuk di bulan Mei ini. Oh ya teman-teman, untuk bulan Mei ini aku pakai income-nya 100% dari Pak Suami ya teman-teman. Aku maksimalkan dulu pendapatan dari Pak Suami supaya rezekinya itu berkah ya teman-teman, berkah juga buat Pak Suami, karena aku juga baru dapat informasi, maksudnya ilmu baru lagi teman-teman. Kalau misalnya dalam rumah tangga itu ada 2 income, suami istri, sebaiknya kita maksimalkan dulu untuk income dari Pak Suami. Untuk income istri itu nanti aja bisa dijadikan buat tambahan atau tabungan. Jadi kalau untuk gaji dari Pak Suami itu lebih baik kita maksimalkan dulu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi itu semua tergantung dari kenyamanan teman-teman ya, karena itu semua kan juga dari kebiasaan kalian yang paling tahu keuangan kalian yang paling tahu kebutuhan kalian. Jadi ini ya versi ilmu yang baru lagi buat aku. Jadi ya aku coba terapkan ya teman-teman, dan insya Allah gaji dari Pak Suami ini cukup ya teman-teman. Ya karena memang dalam ajaran Islam, suami itu memiliki kewajiban untuk bekerja dan memberi nafkah. Jadi sebagai suami harus punya tekad yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebenarnya boleh ya teman-teman ketika istri membantu suami untuk bekerja, apalagi ketika suami berada di situasi sulit. Tapi kalaupun misalnya suami kalian udah mapan, udah cukup untuk memenuhi kebutuhan, tapi kalian masih ingin bekerja, ya anggap aja kita itu sebagai mengekspresikan kemampuan diri kita dengan baik.
Oh ya, sedikit cerita ya teman-teman. Kalau di bulan April kemarin itu kan momennya Ramadan. Sebenarnya aku agak sedikit boncos, tapi alhamdulillahnya untuk tabungan utama itu aman ya teman-teman. Yang di binder ungu itu alhamdulillah keisi semua dan gak ada yang terganggu. Tapi kalau untuk keuangan yang aku masukin ke dompet ini tuh sebenarnya agak boncos ya teman-teman. Kenapa? Karena Pak suami tuh bulan lalu nggak terima THR. Alasannya karena memang Pak suami baru kerja selama 3 bulan. Jadi memang nggak ada THR ya teman-teman dari perusahaan. Tapi alhamdulillah karena aku udah mulai menabung lebaran dari Desember kemarin. Jadi ada lah ya teman-teman sedikit tambahan untuk berbagi gitu ya teman-teman. Ya, di sini karena aku masih berdua dengan Pak suami dan kondisinya aku masih tinggal di rumah orang tua. Jadi untuk kewajiban itu aku ada 4 ya teman-teman. Yang pertama tabungan rumah, yang kedua asuransi, yang ketiga listrik, dan yang keempat wifi. Jadi memang untuk tabungan rumah juga ini aku nabungnya dikit-dikit ya teman-teman, pakai uang dari Pak suami sebesar 700.000. Nah untuk asuransi ini aku udah memulai dari tahun 2017 ya teman-teman, dan insya Allah nanti selesainya di tahun 2027. Sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap juga ya teman-teman sama asuransi ini, kira-kira bisa nggak ya cair 100%, tapi doain ya teman-teman, semoga asuransinya bisa cair 100%. Di sini aku lagi catat ya sisa pengeluaran di bulan April kemarin sebesar 62.000. Tapi aku nggak jabarkan uang ini nanti bakalan aku pakai untuk apa. Yang pastinya uang ini bakalan aku masukkan ke binder merah, yaitu binder sinking funds. Oke, jadi ini dia teman-teman binder sinking funds aku yang warna merah. Nah, kalau untuk di binder ini tuh nggak ada patokan aku harus masukin berapa. Pokoknya kalau misalnya ada uang dari bulan lalu ya aku masukin aja ke sini, dan nggak wajib juga aku isi semua ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk di dana kesehatan ini udah terkumpul sebesar 81.000. Ya, sebenarnya aku ada satu kewajiban lagi teman-teman, yaitu BPJS. Tapi karena itu bayarnya via transfer, jadi aku biasanya bayarnya melalui Mitra Indogrosir ya teman-teman, semacam aplikasi buat jualan pulsa, jualan token. Itu kan juga bisa sekalian bayar BPJS. Jadi aku pakai uangnya itu dari situ ya teman-teman. Oh ya, untuk gift atau kado ini aku masukin 5.000 ya, dan alhamdulillah udah terkumpul 58.000. Nggak tahu ya juga ini nanti kadonya buat apa. Mungkin buat beliin Pak suami kalau ulang tahun. Ya pokoknya kita nabung aja dulu ya teman-teman. Ya kalau cukup atau tidaknya ya dicukup-cukupin. Oh ya, lanjut untuk shopping juga tadi aku masukin 5.000 dan udah terkumpul 62.000. Padahal sebenarnya aku itu rajin banget ya teman-teman belanja online di Shopee, tapi insya Allah untuk bulan ini aku mau rem dulu karena bulan lalu udah kebanyakan aku belanjanya. Lanjut ke Dana Beauty, ini untuk skincare aku ya teman-teman. Alhamdulillah untuk skincare aku masih aman. Jadi ya memang aku anggarannya juga nggak begitu banyak karena memang aku agak jarang sih pakai skincare. Lanjut di clothing atau baju, ini tuh kalau misalnya untuk Pak suami teman-teman, karena kan Pak suami kerja, jadi sebisa mungkin untuk penampilan Pak suami itu aku anggarkan nih teman-teman, itu tadi ada 62.000. Lanjut lagi untuk maintenance. Ini maintenance sebenarnya udah lumayan nih teman-teman, terkumpulnya kemarin ada sekitar 300, tapi kepake buat perbaikan motor Pak suami. Ganti ban gitu ya teman-teman. Ban belakangnya mau diganti karena udah halus. Oke, lanjut ke birthday atau ulang tahun, ini udah terkumpul 93.000. Nanti Pak suami ulang tahun bulan Juni aku bakalan pakai ya teman-teman. Selanjutnya apa nih ya? Gak kelihatan. Oh ya, transportation. Nah ini transportation juga kemarin kepake teman-teman sama maintenance, padahal ini niatnya transportasi untuk bayar pajak, tapi karena kemarin butuhnya lumayan banyak buat perbaikan motor, jadi ya udah kayak gitu. Terakhir tadi entertain ya teman-teman.
Untuk entertain ini aku masukin 10.000 ya teman-teman. Ini juga belum pernah kepake. Niatnya sih kalau misalnya aku mau jalan-jalan atau nginap di hotel gitu ya sama Pak suami, aku pakai uang ini. Tapi untuk sementara enggak dulu ya teman-teman. Kita lagi mode hemat. Oke, ini ada sisa 2.000. Aku masukin di saving challenge 2.000 aja teman-teman. Sedih banget aku nggak bisa menabung di binder biru ini. Cuman terisi 2.000 aja teman-teman. Sedangkan untuk saving challenge 5.000, 10.000, 20.000 itu nggak keisi teman-teman. Nggak apa-apa deh. Yang penting untuk kebutuhan itu cukup ya teman-teman. Nanti kalau memang bulan depan ada banyak sisa, insya Allah bisa keisi semua ya teman-teman. Mungkin aku akan prioritaskan di sini bulan depan, sedangkan untuk binder merah nanti ya teman-teman, karena udah keisikan binder merah untuk di bulan ini. Ya kayak gitu aja teman-teman cara mengatur keuangannya. Oke, lanjut di binder ungu. Ini merupakan tabungan wajib aku ya teman-teman. Nah, ini ada sisa income dari Pak suami. Aku mau masukkan 100.000 untuk di kurban. Sebenarnya kepingin banget ya teman-teman bisa kurban tahun ini, tapi ya kondisinya nggak memungkinkan. Tapi semoga aja ada keajaiban ya teman-teman. Doain semoga banyak rezeki supaya bisa kurban tahun ini. Nah, ini untuk dananya baru terkumpul 700.000. Oh ya, untuk ziplock dana lebaran itu kembali ke Fitri ya teman-teman, alias kosong, karena kan memang udah kepake bulan lalu. Sebenarnya kepingin banget sih bikin target bisa terkumpul 1 juta selama setahun, tapi insya Allah nanti ya teman-teman aku bakalan bikin videonya tersendiri. Oh ya, karena kemarin untuk ziplock tabungan rumah itu udah penuh, jadi aku langsung putuskan aja untuk beli emas ya, karena menurut aku investasi emas itu insya Allah nggak akan termakan inflasi. Oh ya, kalau untuk video beli emasnya kemarin, alhamdulillah aku sempat video ini ya teman-teman, tapi nggak bakalan aku spill di video ini, nanti deh ya, insya Allah bakalan aku spill di video berikutnya. Oh ya, ini aku lagi isi challenge 100, tapi karena aku nggak ada uang 100, aku masukkan uang 50 aja teman-teman. Kebetulan juga ini uang 50.000-nya masih lentik, jadi aku suka teman-teman menabung itu pakai uang baru. Nah, untuk umroh ini masih sedikit ya teman-teman, karena memang aku baru mulainya 2 bulan yang lalu. Tabungan umroh ya bisa nggak ya kira-kira? Insya Allah bisa ya teman-teman. Semoga dapat undangan itu, amin. Nah, ini untuk orang tua ini kosong ya teman-teman, karena kemarin pada saat lebaran kemarin aku udah kasih ke orang tua aku. Sebenarnya kalau orang tua itu, baik orang tuaku dan mertua itu nggak mau ya teman-teman menerima pemberian dari anaknya. Alhamdulillah juga untuk dari segi ekonomi mereka lebih mapan ya teman-teman ketimbang anak-anaknya. Tapi ya namanya anak kepingin ya teman-teman bisa berbagi ke orang tua. Jadi ya ini aku sedikit-sedikit ya teman-teman. Nanti kalau udah terkumpul banyak baru deh aku kasih ke orang tua dan mertua aku. Dan yang terakhir ini merupakan tabungan buat ponakan aku. Jadi kalau dari suami aku itu iparku belum ya teman-teman, masih sekolah. Sedangkan adik aku itu udah menikah, udah punya anak. Jadi aku kepingin ya teman-teman sebenarnya kasih ponakan aku itu tiap bulan. Tapi kata adik aku nggak usah, disimpan aja uangnya. Jadi ya udah deh, aku simpan, aku buatin tabungan khusus buat ponakan aku. Oh ya, jadi di pertengahan video tadi ada yang kepotong videonya. Jadi aku kan tadi ambil ziplock untuk yang tabungan rumah karena itu kemarin terikut di tas pada saat aku beli emas. Nah, pada saat aku ambil, aku masukkan lagi untuk tabungan 700.000-nya. Ternyata aku lupa teman-teman pencet tombol on, sedangkan aku udah berlanjut ke halaman selanjutnya. Jadi tadi aku liatin nih teman-teman, udah aku masukkan. Dan oh ya teman-teman, di sini aku bikin video seperti ini tuh nggak ada maksud pamer ataupun ria, karena di sini juga aku masih belajar ya teman-teman. Apa yang aku lakukan ini juga karena aku nonton video teman-teman gimana cara kalian budgeting, bagaimana cara kalian menabung, dan aku tuh suka ya teman-teman melihat budgeting seperti ini. Makanya aku buat juga video seperti ini meskipun belum sempurna, belum serapi video teman-teman yang lain.
Seperti yang aku cerita tadi, kalau aku tuh udah budgeting sebenarnya dari 2021, tapi kalau untuk melakukan saving challenge dan sinking funds di binder yang lucu-lucu seperti ini tuh baru tahun ini ya teman-teman, dan aku tuh suka banget dengan metode seperti ini. Semuanya juga berkat nonton video teman-teman. Nah, kalau misalnya di video aku terkesan ada sombong ataupun ria, tolong ingatkan aku ya teman-teman. Di sini kita saling mengingatkan sesama manusia. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Bila kalian merasa video ini bermanfaat, boleh ya share link video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.